memperhatikan penyusup. Mereka yang kadang-kadang memang sengaja membuat kacau aksi unjuk rasa untuk kepentingan tertentu. Bisa jadi kepentingan itu bukan kepentingan para demonstran atau pengunjuk rasa itu sendiri, tapi kepentingan pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini ketika video ini dibuat ya, yang juga dimaksudkan untuk ditayangkan hari ini, saya bergembira, Refli Harun Channel bergembira. Ya tentu diantara hal-hal yang menyedihkan ya, seperti terbunuhnya atau tertembaknya atau terbantainya ya 6 laskar FPI misalnya, dan juga pemenjaraan ya, ditahannya Habib Rizik Syihab ya, dan kisah-kisah lainnya. Tapi saya bergembira karena subscribers Refli Harun Channel sudah 1 juta ya. Kemarin tanggal 17 Desember mencapai 1 juta setelah diluncurkan pertama kalinya pada tanggal 22 Maret 2020. Jadi kurang dari 9 bulan atau hampir 9 bulan akhirnya bisa mencapai 1 juta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, saya ingin menguber, bukan breaking news ya, menguber mengenai rakyat yang mau kepung istana. Tanda seru, tanda tanya ya. Karena hari ini akan ada demo menuntut pembebasan Habib Rizik. Kita bacakan ya. Sudah pasti demo di istana ini akan dihadang oleh kekuatan-kekuatan aparat keamanan. Tapi mudah-mudahan demonya berlangsung secara lancar kan. Karena demo adalah hak demokratis, hak konstitusional, dan mudah-mudahan bisa berlangsung secara damai dan juga menaati protokol kesehatan sesuai dengan pesan MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, agar tetap menjaga hal-hal seperti itu, hal-hal yang baik. Saya bacakan ya. Nah, walaupun ini ada penolakan dari Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya tak izinkan aksi 1812 1812. Apa sejarah 1812 ya? Kalau 1825, 1830 perang di Ponorogo ya. Di depan istana besok ini, kata PA 212. Jakarta, Polda Metro Jaya memastikan tidak akan mengeluarkan izin aksi 1812 yang menuntut pembebasan Habib Rizik Syihab di depan Istana Negara Jakarta Pusat besok. Lalu kata PA 212 tanda tanya. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 PA 212 Selamat Ma'arif mengatakan pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kegiatan tersebut kepada polisi. Dia justru mempertanyakan aksi demo yang harus mengantongi izin dari kepolisian. Tanya ke polisi sejak kapan demo pakai izin, bukannya berdasarkan undang-undang cukup pemberitahuan, kata Selamat saat dihubungi wartawan Kamis 17 Desember 2020. Menurut Selamat, pihaknya cukup menyampaikan surat pemberitahuan terkait agenda aksi ke pihak kepolisian. Selamat mengaku surat pemberitahuan itu sudah disampaikan beberapa hari lalu. Kewajiban kita memberitahu rencana kegiatan sudah kami laksanakan. Bukti kami taat hukum berdasarkan undang-undang, ujarnya. Hal senada disampaikan oleh Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin. Menurutnya pihak anak NKRI, jadi anak NKRI itu adalah Aliansi Nasional Anti Komunis ya. NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah aliansi beberapa ormas, terutama ormas Islam seperti PA 212, Persaudaraan Alumni 212, ada juga di situ FPI, Front Pembela Islam, ada juga GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama ya. Pihak anak NKRI selaku panitia pelaksana kegiatan tersebut telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya. Menurutnya,
Dengan bekal surat pemberitahuan tersebut, pihaknya tetap bisa melakukan kegiatan aksi 18.12 besok di depan Istana Negara. Bukan besok ya, hari ini ya, karena berita ini berita kemarin. Dalam sejarahnya, dari masa ke masa di Polda Metro Jaya terkait demo, mana pernah ada izin prosedur, hanya surat pemberitahuan saja, dan sudah anak RKRI selaku panpelnya hari Selasa 15.12 sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya, tutur Novel. Ya. Untuk diketahui, Front Pembela Islam FPI dan sejumlah kelompok akan menggelar aksi 18.12 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, untuk menuntut pembebasan Habib Rizik Syihab. Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan mengeluarkan izin kegiatan tersebut. Ya, tidak mengeluarkan izin. Izin tidak dikeluarkan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 17/12/2020. Meski begitu, polisi tetap mengantisipasi. Polisi akan melakukan upaya pencegahan agar massa tidak berkumpul dan menimbulkan kerumunan. Kita akan lakukan operasi kemanusiaan. Kita mulai dari mana? Preventif kita mulai dari Bekasi. Dari daerah kita sampaikan tidak boleh ada kerumunan. Operasi kemanusiaan yang akan kita lakukan, jelasnya. Ini ada juga berita, Polda Metro tak akan keluarkan izin aksi 18.12 di depan Istana besok. Kemudian aksi 18.12 besok di depan Istana, PA 212 janji ikuti protokol kesehatan. Ya. Coba kita bacakan ini ya, karena penting ya. Front Pembela Islam FPI, Persaudaraan Alumni PA 212 dan beberapa kelompok lain akan menggelar aksi 18.12 meminta Habib Rizik Syihab bebas dari tahanan Polda Metro Jaya. PA 212 memprediksi masa aksi di depan Istana Negara tidak akan terlalu banyak. Menurut Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin, aksi pada Jumat 18.12 tersebut sama dengan aksi-aksi di beberapa daerah lain. Sehingga dia yakin masa aksi hanya akan ada dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek. Ini Jabodetabek lah dikit, kan kemarin Depok bergerak, masing-masing di daerah sudah buat masing-masing. Protes mereka untuk menyuarakan meminta Habib Rizik dibebaskan tanpa syarat. Kalau tidak dibebaskan tanpa syarat, mereka bakal menyerahkan diri. Mereka bergerak masing-masing. Kita justru mereka bikin, anak NKRI bikin, kata Novel kepada wartawan Rabu 16/12/2020. Menurut Novel, aksi tersebut akan dilakukan setelah sholat Jumat dan berakhir sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pembatasan waktu itu disebut Novel sebagai penerapan protokol kesehatan. Habis Jumatan sampai pukul 16.00 WIB selesai. Waktu pun kita batasi demi menjaga protokol kesehatan. Biasanya standarkan sampai maghrib, paling cepat habis asar, pukul 15.00 WIB lewat sudah bubar, katanya. Novel menyebut aksi 18.12 pasti memperhatikan protokol kesehatan. Menurutnya kebiasaan itu telah lama dilakukan oleh pendukung Habib Rizik. Kita tetap ikut protokol kesehatan. Kita kalau aksi, saya bawa hand sanitizer, masker juga pada pakai. Kita di atas mobil sound system juga dibatasi jaraknya. Tetap kita ikuti protokol dan imbau terus-menerus, katanya. Pas Maulid di Petamburan juga kita pakai masker. Habib Rizik juga pakai masker, face shield. Buktinya Habib Rizik nggak kena COVID. Sampai hari ini sehat padahal dikerumuni orang jutaan dari mana-mana, ucapnya. Sobat era sekalian, luar biasa ya. Diberitakan sebelumnya FPI dan kawan-kawan akan berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta pada Jumat 18.12 ini. Mereka menuntut pengusutan 6 laskar FPI yang tewas ditembak serta meminta pembebasan Habib Rizik Syihab HRS. Insya Allah, ujar jubir FPI Selamat Ma'arif ketika dimintai konfirmasi Detikcom Rabu 16.12. Selamat menjawab pertanyaan terkait aksi di depan Istana pada Jumat 18.12 ini. Selain itu, Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin membenarkan adanya rencana unjuk rasa itu. Benar, jawabnya singkat. Dalam poster yang beredar, aksi tersebut bertajuk Aksi 18.12 bersama anak NKRI. Aksi akan dilakukan di Istana Negara, Jakarta setelah sholat Jumat pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Habib Rizik kini sudah menjadi tersangka kasus kerumunan.
Habib Rizik dikenai pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 160 KUHP dan 216 KUHP berisi tentang upaya penghasutan. Habib Rizik ditahan di rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari. Ya, sobat era sekalian, itu tadi berita yang baru saja saya bacakan mengenai rencana aksi demonstrasi anak NKRI ya, yaitu Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biasanya backbone-nya adalah Front Pembela Islam, PA 212 dulu ya, Persaudaraan Alumni 212, Front Pembela Islam, dan GNPF Ulama, Gerakan Pembela Fatwa Ulama. Ada 3 hal yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini ya. Pertama adalah mengenai tadi pernyataan Polda Metro Jaya tidak akan memberikan izin. Yang kedua mengenai tuntutannya, dan yang ketiga mengenai protokol kesehatan ya. Sahabat era sekalian, mengenai izin ya, sepanjang yang pengetahuan saya atau sependek pengetahuan saya, yang namanya demonstrasi atau aksi unjuk rasa itu adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, yaitu kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Dan karena itu tidak membutuhkan izin ya, regulasi tidak mengatur izin, tapi cukup pemberitahuan. Kenapa pemberitahuan? Karena ya biar petugas keamanan misalnya mengantisipasi ya, salah satu antisipasinya misalnya jalur lalu lintas dibuat rekayasa agar tidak mengganggu pengguna jalan misalnya. Juga misalnya pengamanan yang paling penting agar demonstrasi atau aksi unjuk rasa tersebut tidak berlangsung ricuh, mulai dari mereka yang bisa terluka ya, sampai mungkin saja korban jiwa. Karena itu pemberitahuan penting agar aparat keamanan bisa mengantisipasi. Tetapi sama sekali bukan berarti izin harus diberikan terlebih dulu. Tidak. Nah, kalau demonstrasi unjuk rasa harus mendapatkan izin, maka itu tidak sesuai, bertentangan dengan prinsip konstitusional bahwa demonstrasi adalah kemerdekaan untuk berkumpul mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan, dan bukan sampah demokrasi sebagaimana disampaikan oleh orang istana ya. Jadi demonstrasi unjuk rasa itu adalah ekspresi diri dan kelompok terhadap suatu hal. Jadi jangan kemudian dikatakan sebagai sampah demokrasi. Itulah saluran hak berdemokrasi dan berkonstitusi. Jadi dilindungi konstitusi, dan itu adalah jalan demokrasi. Yang tidak boleh adalah anarki. Karena itu tugas pengamanan, penegak hukum ya, tugas aparat keamanan adalah menjaga agar jangan demonstrasi atau unjuk rasa berujung pada anarki dan pengerusakan. Jadi kalau seandainya berujung pada anarki dan pengerusakan, berarti pengaman gagal untuk mengamankan. Namanya aparat keamanan kan? Dan juga tentu mereka yang menyelenggarakan demonstrasi tersebut juga ya bisa saja dianggap gagal dalam menjamin demokrasi atau demonstrasi tidak berlangsung ricuh. Tapi tetap harus memperhatikan penyusup. Mereka yang kadang-kadang memang sengaja membuat kacau aksi unjuk rasa untuk kepentingan tertentu. Bisa jadi kepentingan itu bukan kepentingan para demonstran atau pengunjuk rasa itu sendiri, tapi kepentingan pihak lain. Pihak yang justru dikritik misalnya, untuk memberikan kesan ya, blaming ya, labeling bahwa demonstrasi atau unjuk rasa itu hanya buat kekacauan saja, dan kemudian ada alasan untuk melakukan atau menindak atau menahan orang-orang tertentu. Tidak boleh seperti itu ya. Kita harus menghargai semua pihak, baik yang berunjuk rasa maupun aparat keamanan, agar unjuk rasa berlangsung secara aman, damai, dan bisa tersampaikan apa yang menjadi aspirasi. Karena aspirasi itu kadang harus disampaikan langsung ke moncong istana ya. Jangan hanya melalui media massa saja. Jadi ada amplifiernya di moncong istana, tapi juga diberitakan media-media. Itu yang pertama, sobat era sekalian. Yang kedua mengenai tuntutan. Tuntutan untuk membebaskan Habib Rizik
dan tuntutan bagaimana mengadili eksekutor 6 Laskar FPI Front Pembela Islam. Menurut saya tuntutan ini sangat masuk akal. Pertama, pembebasan Habib Rizik. Tentu yang dimaksudkan pembebasan Habib Rizik itu ada dua artinya. Pertama adalah satu, melepaskan Habib Rizik dari tahanan saat ini, dari rutan narkoba Polda Metro Jaya, rumah tahanan, dan itu adalah at any time, sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh aparat atau penegak hukum atau penyidik. Yang kedua adalah membebaskan Habib Rizik dari segala tuntutan, tuduhan, dan dakwaan. Ya sebenarnya yang paling pas dari segala penersangkaan dan nanti mungkin pendakwaan dan tuntutan serta vonis nantinya. Kalau misalnya dibebaskan ya berarti harus keluar SP3, surat perintah penyidikan. Secara teknisnya begitu. Jadi bukan berarti kemudian saya membaca orang anggota DPR mana bisa membebaskan Habib Rizik. Kenapa tidak bisa? Tinggal dikeluarkan SP3. Dan untuk dikeluarkannya SP3 menurut saya sangat beralasan, sangat masuk di akal. Kenapa? Karena kita tahu bahwa seperti yang sudah saya katakan ya, penersangkaan Habib Rizik ini terlalu dipaksakan. Kalau masalahnya hanya kerumunan, ya harusnya diberikan sanksi administratif saja cukup. Dan juga teguran ya, agar tidak mengulangi hal yang sama. Dan Habib Rizik sudah kooperatif kan? Tidak lagi berbicara pada waktu itu untuk misalnya mengumpulkan massa, tapi kemudian sekarang malah ditahan. Kalau kita lihat misalnya pidato dia di peringatan 212 sudah jelas dia meminta maaf, membatalkan seluruh acara dan mengimbau kepada pendukungnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Soal pengadilan terhadap eksekutor 6 Laskar FPI, nah ini lebih relevan lagi karena ini adalah tragedi kemanusiaan. Dari pemberitaan-pemberitaan yang ada ya, dan juga dari bacaan saya terhadap komentar Komnas HAM, sepertinya Komnas HAM sudah mengarah pada sebuah kesimpulan. Sepertinya ini analisis ya, bukan didasarkan pada pernyataan satupun anggota Komnas HAM. Sepertinya Komnas HAM memiliki bukti yang cukup kuat untuk membawa kasus ini ke jenjang lain, misalnya pengadilan hak asasi manusia. Jadi kalau kita baca ya, reading between the lines, sepertinya memang terlihat mengarah ke sana. Tapi sekali lagi ini analisis saya, analisis Refli Harun ya. Nah, sahabat daerah sekalian, terakhir mengenai protokol kesehatan ya terhadap COVID-19, saya juga termasuk yang menyarankan agar para pengunjuk rasa menjaga protokol kesehatan ya, menjaga jarak, menggunakan masker ya, mencuci tangan, itu harus menjadi sebuah protap, harus menjadi sebuah SOP sehingga tidak ada alasan bagi petugas, bagi aparat keamanan untuk membubarkan aksi unjuk rasa karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Nah, ini harus dipahami betul oleh pengunjuk rasa agar aksi demonstrasi, aksi unjuk rasa yang dilindungi konstitusi ini tetap dalam koridor kedaruratan kesehatan yang sudah dinyatakan oleh Presiden Jokowi pada akhir Maret 2020 dan juga darurat bencana nasional yang dideklarasikan tanggal 13 April 2020. Jadi unjuk rasa oke, ya, yes, protokol kesehatan yes juga. Habib Rizik bebas dari segala dakwaan, tuntutan, dan penersangkaan, yes juga. Tapi bebas juga 6 Laskar FPI dari investigasi korbannya, peristiwanya, ini tidak yes. No ini ya. Kita harus tetap keep on eye agar kasus ini tidak gone with the wind, tidak terbang bersama angin. Ya, sahabat daerah sekalian, itu saja pagi ini. Rakyat kepung istana, apakah jadi kepung atau tidak, tapi yang penting adalah bagaimana aspirasi itu bisa disampaikan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan.